Ya, silakan. Pemikiran Tuhan, Kasih dalil. Alkitab. Ketika Yesus berkata, "Kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu." Kenapa bisa kau katakan bahwa penyaliban itu pemikiran Tuhan? Ketika salah satu murid Yesus berkata, Guru, saya nggak, saya lupa ayatnya tapi bunyinya kayak mirip kayak gini. Guru, moga-moga aja kamu nggak disalib. Matius Terus kata 16 nomor 22. Oke. Terus kata Yesus, "Nyak kamu setan karena kamu tidak berpikir apa yang dipikirkan Allah." Pintar sekali. Apa yang dipikirkan oleh Petrus di situ? Untuk supaya Yesus lolos dari penyaliban. Nah, karena Petrus berpikir Yesus akan disalib kan? Iya. Itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis kata Yesus? Ketika Petrus bilang, moga-moga aja kau nggak disalib. Nah itu kata Yesus, itu pemikiran iblis itu. Nyak kau setan karena. Ucapan Petrus itu terlontar karena Petrus berpikir sebelumnya Yesus itu akan disalib atau Yesus itu tidak akan disalib. Akan disalib. Nah, itu pemikiran siapa akan disalib? Itu dia kan merespon perkataan Yesus. Bukan. Pemikiran Yesus akan disalib itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis? Pemikiran Tuhan lah. Aku tahu. Kalau pemikiran Tuhan, terus kenapa dikatakan enyahlah iblis? Karena si Petrus mau supaya Yesus lepas dari penyaliban, supaya Yesus tidak mengangkat misinya. Munculnya pemikiran Yesus itu harus jangan disalib karena ada pemikiran Yesus akan disalib, betul? Kenapa kamu pelintir kemana-mana? Saya tidak memelintir. Petrus menariknya ke samping karena Petrus berpikir kalau dia ke sana Yesus disalib, betul nggak? Lah Yesus kan yang berkata sendiri 3 hari lagi anak manusia akan disalib. Anak manusia akan disalib. Siapa itu? Ya anak manusia, tapi bukan Yesus. Karena Yesus akan berlaku sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Anggap aja aku Yesus, kamu Petrus. Sekarang aku bilang gini, aku Yesus bilang gini, 3 hari lagi anak manusia akan disalibkan. Terus respon semua apa? Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan pengarang Matius. Kau baca nomor 21-nya. Itu pemikiran Yesus nggak? Itu perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus. Kau baca, coba kau baca. Baca dulu baru bicara. Jangan bicara seperti iblis yang tidak tahu hukum tapi asal ngomong. Saya tahu Alkitab saya sendiri. Kamu coba saya yang menjelaskan tadi kok. Saya mengatakan kepada kamu Matius 16 21 22, bukan kamu malah mengatakan aku lupa. Saya mengingatkan. Sekarang kau ngaku lebih pintar dari saya. Kamu kan hanya kaum hafalan, bukan mengimani. Kalau menghafal itu di kepala atau di luar kepala? Ayo. Kalian mau menghafal gimana juga? Saya ulang lagi. Kalau menghafal itu di dalam kepala diketahui atau tidak diketahui? Apa hubungannya menghafal dengan mengimani? Bukan, saya tanya, ini perkara tahu atau tidak tahu? Orang yang menghafal itu orang yang tahu atau orang yang tidak tahu? Saya juga hafal lirik lagu bahasa Inggris, tapi saya nggak artinya. Dompala, inilah kau sombong terhadap kebenaran. Orang yang menghafal sebuah data adalah orang yang tahu data itu. Orang yang cuma ngomong doang, itulah kau omong kosong, dompala, sama seperti kambing, tapi dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Orang yang mengerti tentang ucapannya adalah orang yang menghafal kaidah-kaidah ucapan tersebut. Coba kau bilang lagi tadi, Matius 16 21 itu ucapan Yesus. Kan kamu itu cuma omong doang, sama seperti iblis. Matius 16 21 itu pengarang, bukan ucapan Yesus. Jangan sombong, saudari. Kita berbicara mengenai kebenaran itu harus pakai dalil akal dan juga dalil nakli. Apa nakli itu? Yang tertulis di kitab yang kita anggap suci, gitu loh. Jadi kalau saudari hanya ngomong itu ucapan, mana ada ucapan Yesus? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, itu ucapan Yesus rupanya. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jadi yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis, bukan Tuhan. Yang berpikir Yesus harus lepas dari kayu salib, itulah iblis. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Justru Yesus beri kepesan. Hei Petrus, apakah kamu menyepelekan kekuasaan Tuhanku? Walau seluruh manusia bersama dengan iblis berkongkok-kongkok berencana untuk menyalibkan aku,
Tuhanku sudah punya pemikiran lain. Tuhanku punya rancangan lain. Tuhanku punya rencana lain. Emang kamu Yesus? Itu bukan data Yesus. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Yesus yang berkata kok. Yesus. Mana? Ayat berapa? Apa Jelas bunyinya? dengarkan saya. Yesus berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu. Oke? Dan bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu, apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 29. Apa katanya? Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa senantiasa berkenan kepadaku sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Matius, Yohanes 12 nomor 30. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Maka Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia akan selalu menyertai aku. Maka dia berdoa, sekiranya biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun ke bumi, memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa tujuannya? Hah? Apa Menguatkan tujuannya? di kayu salib. Masa kau sebut tentara Romawi itu malaikat? Masa kau sebut Yudas yang kerasukan iblis itu malaikat? Yang menggiring Yesus ke salib itu iblis. Sementara malaikat turun memberi kekuatannya kepada dia. Untuk apa? Untuk terangkat ke langit dalam keadaan hidup-hidup. Nggak ada datanya, kamu jangan buat-buat. Ada datanya. Saya kasih data. Ketika Dari tadi Yesus... kamu buat narasi Saya kasih data. Saya kasih data. Ketika iblis datang mencoba Yesus di Matius 4, Lukas 4. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikatnya agar malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Betul nggak ada tertulis? Betul nggak malaikat akan datang? Itu perkataan iblis yang sedang mempelintir. Memelintir atau itu memelintir atau itu fakta betul ada tertulis tentang Yesus? Tulis memang ada, tapi akan dipelintir si iblis. Mananya yang dipelintir? Di mana yang dipelintir di situ? Bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terantuk sampai kepada kematian. Mana yang Apa respon dipelintir? Yesus? Apa respon Yesus? Respon Yesusnya apa? Jangan kau mencobai Tuhan. Jangan kau cobai apa yang tertulis itu. Bahwa Tuhan sudah merancang keselamatan untukmu. Jangan kau cobai. Makanya tertulis di Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Maka manusia laknat iblis tidak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Malaikat senantiasa turun menjaga engkau, wahai Yesus. Maka seorang malaikat turun memberi kekuatan kepada Yesus. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Betul? Betul? Ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, itu nggak ada hubungannya dengan ayat tadi. Kata siapa tidak ada hubungannya? Malaikat turun untuk apa? Untuk menantang Yesus. Setiap ayat apa beda konteks gimana? Yesus mengatakan apa? Dengar. Lukas 24 nomor 44. Pasang kupingmu. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Di mana? Di kitab Mazmur. Bukan di kitabnya Paulus. Yesus sendiri. Nih, aku kasih data. Lukas 24:44. Matius 24 nomor 26. Kemudian Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku Yesus memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang sudah dirancang Tuhan di dalam Torah, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di kitab Mazmur. Jadi bukan yang dirancang dalam kitab Roma. Untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Pret! Yesus tidak menyinggung data-data bohongan seperti itu. Yesus menyinggung Torah, kitab para nabi, dan Mazmur. Jadi dia harus pergi berdasarkan kitab Mazmur. Apa yang tertulis di Mazmur? Itulah cara Yesus pergi. Ada nggak di Mazmur bahwa dia harus mati? Tidak, justru di dalam Mazmur 118, Yesus sendiri berkata, aku tidak akan mati sebab Tuhanku tidak akan menyerahkanku kepada kematian. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Hanya orang Kristen dari Barat yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Karena itu adalah keinginan iblis. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap anak yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus berdoa, kemuliaan yang kuberikan kepadaku di kehadiratmu sebelum dunia ini diada. Yesus itu manusia mulia, kok mati terkutuk? Yesus itu manusia dikasihi, kok mati terkutuk? Yang mati terkutuk itu penggantinya.
Penggantinya inilah yang keluar dari kubur yang kalian sembah sebagai tanda untuk angkatan yang jahat. Kalianlah itu. Bahkan Petrus berkhutbah di dalam Kisah Para Rasul 2, 29, 30, 31, 32, 33. Apa kata Petrus? Daud, kakek kita, buyut kita telah menubuatkan ke depan dan kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Apa katanya? Elohim akan membangkitkan Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya, meninggikannya ke langit. Siapa tangan kanan Elohim? Malaikat. Makanya turun sang malaikat untuk mengangkat Yesus ke langit. Gereja mana yang memvalidasi ayat-ayat tafsiranmu itu? Apa? Gereja mana yang memvalidasi ayat-ayat Tidak tafsiranmu? mungkin ada gereja yang memvalidasi. Kenapa? Karena justru gereja itu adalah sebuah sekte yang disebut sebagai sekte Nasorios, yang pembuat kejahatan. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan dunia, yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorios. Dari tokoh